tafsir tentu kepada kitab Tazkiyatun Nafs, maka tidak terlintas di dalam pikiran hamba itu adalah rizki, wala yakunu bainahu wa bainahu nisbah, dan tidak ada antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nisbah, sandaran, jadi persentase atau apa. La fi tahsil, tidak di dalam menghasilkan, wala indal mubasyarah, tidak ada apapun dan siapapun jadi untuk menjembatani Allah. Maksudnya di sini jadi dipikiran ya Allah. Ketika ya Allah itu jamaah nggak ada siapa-siapa. Ya Allah, dan begitu. Kalau kepepet sakit, ya Allah. Ketika kepepet sakit, ya Allah. Ketika sendirian di rumah sakit, ya Allah. Kan begitu. Kalau yang ada di sekelilingnya tentu tahu, ya kan? Coba di akhir surat apa namanya Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Luar biasa. Ini tekanan tazkiyatun nafs, li'annahu la yadri ayaqulu am la, karena hamba itu tidak tahu apakah dia akan makan atau tidak. Kadang-kadang di depan kita ada makanan, tapi kita tidak bisa makan. Karena apa? Karena tidak bisa makan, tidak pengen. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merasakan sakit dan seterusnya, tidak makan. Wa qala aidan al-wara'u alla tataharrak wa la taskun illa bidzikrillah, dan berkata juga beliau al-wara'u alla tataharrak, bahwa waraq itu adalah tidak bergerak, tidak tenang kecuali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil harakati, di dalam gerakan, was-sukuni, di dalam tenang. Fa idza Allah dhahabatil harakah, jika yang dilihat itu adalah Allah, maka hilanglah memperhatikan gerakan, jadi hilanglah sukun, yang ada adalah Allah. Wa baqiya ma'allahi azza wa jalla. Ini teks jemaah, ini di dalam kitab ini seperti ini. Luar biasa. Fal harakatu dzarfun lima fiha, maka gerakan ini adalah jadi wadah apa yang ada di dalamnya. Kita bergerak tentu di sini lillahi ta'ala, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Yang ada adalah Allah, meskipun gerakan ini adalah menjadi wadah. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Kama qala ba'dhum, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah. Aku tidak melihat sesuatu melainkan disitulah aku melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa idza ra'a Allah dhahabatil asya', ketika melihat Allah maka hilanglah segala sesuatu. Luar biasa. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kalau di dalam percaturan kehidupan real seperti saat ini, sebetulnya kenapa orang itu katakan minta-minta, ngemis-ngemis, menjilat-menjilat? Kenapa? Karena dia jadi tidak ada Allah di dalam hidupnya, karena dia tomak. Itu di sini bahasanya, di sini, karena dia tomak itu pengen, kepengin, dan terus kepengin, akhirnya menjadi penjilat, menjadi pengemis. Ada 4, jadi rizki. Jadi menurut sini selanjutnya bahwa al-abidu kulluhum yaquluna arzaqahum thumma yaftariquna fil musyahadat, bahwa semua hamba
itu memakan rizkinya masing-masing, tapi berbeda di dalam jadi mensyukuri dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa minhum man yaqul rizqahu, di antara mereka ada yang meminta memakan rizkinya bidzullin, dengan hina, dengan rendah, dengan asal. Ya, dengan hina lah begitu. Ya. Wa minhum man yaqulu rizqahu bimtihan, ada orang yang memakan rizkinya dengan bekerja lelah dikadin dulu. Wa minhum man yaqulu rizqahu bintidharin, dan di antara mereka ada yang memakan rizkinya dengan menunggu dulu. Wa minhum man yaqulu rizqahu bi'izzin bila mihnatin wala intidharin wala zillatin, dan ada yang memakan rizkinya dengan penuh kemuliaan, tanpa lelah, tanpa menunggu, dan tanpa menghinakan harga diri dan dirinya. Disebutkan di sini, fa ammal ladzina yaquluna arzaqahu, maka ada pun orang-orang yang makan rizkinya bidhillin, dengan hina, fasu'alu, para peminta-minta, para penjilat-jilat itu hina untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan raut muka dan ngerepek-ngerepek jadi di hadapan orang yang dimintai. Bapak Ibu bisa menangkap ya, tapi ini sesuai kitab ini, jangan sesuai kitab ini dari tafsir ini. Maka dia hina banget, dan ketika sangat pengen, maka dia tidak tahu bahwa dia itu adalah hina. Padahal kalau yang melakukan itu ahli Quran. Bukankah ahli Quran itu keluarga Allah? Katanya ahli Quran adalah ahlullah. Tapi kenapa jadi harus jadi ngemis-ngemis, ngerepek-ngerepek, ngasor, dilongsor, dan kemudian jadi untuk mendapatkan sesuatu? Gimana nih Pak? Nyambung ya kira-kira ya? Makna di belakang ini nyambung ya? Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yasyaduna aydil khalqi, orang yang minta-minta, jilat-jilat tadi, dia tidak melihat Allah, dia melihatnya adalah tangan yang memberi. Mohon maaf, jadi Bapak, ada enggak yang tempat yang bisa saya ada di situ? Ada enggak posisi yang saya ada di situ? Ngerepek, minta. Begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makanan, ya. Lalu fayudhilluna lahum, mereka merendahkan dirinya untuk mereka. Luar biasa. Wa ammal ladzina yaquluna arzaqahum, dan ada pun orang-orang yang memakan rizkinya bimtihanin, dengan bekerja, fasunnah, maka para pekerja yang punya jasa, yang punya keahlian, yaqulu ahaduhum rizqahu bimihnah, maka dia bekerja dulu dan kemudian Allah memberikan rizki. Tentu ini pembahasannya harus pembahasan hati. Jangan nanti ada hadis orang yang paling mulia itu adalah orang yang memakan rizkinya dari hasil tangannya. Itu ada juga, karena untuk menghindari tadi jilat-jilat, minta-minta tadi itu. Nah ini jamaah dimuliakan Allah. Kemudian bimihnatin wa kaddin, dengan lelah, susah payah, dan bahkan ada kemuliaan dalam konteks syariat bahwa seorang jadi pengusaha itu harus memberikan gaji karyawannya sebelum qabla an yajiffa ilku, sebelum kering. Tentu itu adalah pembahasan itu, makanya sudah lelah. Wa ammal ladzina yaquluna arzaqahum bintidhar, adapun orang-orang yang memakan rizkinya dengan penantian, dengan menunggu, fattujar, maka para niagawan, niagawati, para pedagang, maka yang tadhiru ahaduhum nifaq sil'atihi, maka menunggu kalau barangnya sudah laku. Ntar ya Pak, saya kasih karena barangnya belum laku. Ya kan begitu, menunggu, jangan dimuliakan Allah. Wa
wa muta'allibul qalbi, maka tersiksa hatinya, wa mu'adzabun bintidhari, dan juga tersiksa dengan menunggunya. Nah, ini nih terakhir, dan kita juga akhiri juga. Wa ammal ladzina yaquluna arzaqahum bi'izzin min ghairi mihnatin wala intidharin wala dhullin fasufiyatu yashhaduna al-aziz. Jadi orang yang memakan rizkinya dengan mulia tanpa mengorbankan raut muka dan air muka, tanpa merendah-rendah, tanpa lelah, maka yang dilihat adalah Allah. Pagi-pagi begini, ya Allah pagi ini gak punya duit ya Allah, gitu ngomongnya, kira-kira begitu bahasanya. Lah Allah akan menjawab begini, lah kan duit udah saya catat dari dulu. Nah, begitu jawabannya oleh Allah. Kan udah ada catatannya dari dulu, katanya begitu. Jadi ketika orang itu, ya tentu ini kembali lagi saya tekankan, ini adalah pembahasan tazkiyatun nafas dan tasawuf. Jangan keliru ya, karena kadang memang ada tingkatan, ada syariat, kemudian ada thariqat, ada haqiqat, dan ada ma'rifat. Tentu semuanya juga berlevel, semuanya juga berkelas, ya kan? Dan makom asbab. Nah, inilah kira-kira di antara yang disorot oleh Imam An-Nawawi dalam tafsirnya, dan dari sisi tazkiyatun nafas, dan ini bisa dibaca di dalam kitab Syarh Al-Hikam. Insyaallah tidak dari mana-mana, ada sumbernya, jangan dilaporin karena dikira mengkritik. Enggak, ada di sini. Orang penjilat juga ada di sini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kami kesempatan ada 5 menit, 10 menit. Yang ingin bertanya silakan ya. Kalau ada ditulis catat silakan. Ada lagi? Ini Mas. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Atau yang udah punya catatan silakan bisa dibaca. Terima kasih. Langsung pertanyaannya apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai yang telah memberikan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami mau nanya tentang bekal kita nanti di alam kubur sebelum kita menghadap Allah SWT. Kita yang bawa adalah tadi disampaikan amal. Iman dan amal soleh. Yang saya tanyakan, amal apa yang paling utama ya, yang mudah diamalkan untuk teman kita tadi di alam kubur itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Komandan? Dan kalau saya menunggu ada yang mau nanya. Silakan saya. Oke, terima kasih. Amal apa? Bahwa semua kebaikan yang diperbuat oleh hamba, maka itu adalah amal baik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ba'da la ilaha illallah. Ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelum la ilaha illallah wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi
ilaha illallah. Surat Al-Furqan ayat yang ke-23, surat 25 adalah, jadi sehebat dan sebanyak apapun kiprah dan amal manusia, tanpa iman, tanpa la ilaha illallah, sorry, tidak sampai bisa ke akhirat. Nah itu, tidak bisa sampai ke akhirat. Jadi ada waktu nanti di hadapan Allah, waqadimna ila ma amil. Ini loh, semua amalmu, perbuatanmu, kesuksesanmu di dunia diperlihatkan oleh Allah semuanya. Gedung apa semuanya. Lalu mohon maaf, bahasa manusia langsung begitu, gitu, menjadi debu yang mawur-mawur. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an manthura. Lalu kemudian mohon maaf, sesuai dengan Al-Quran saja, orang kafir ngomong begini, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kalau kau begini mah, dulu saya gak usah jadi orang, mendingan jadi tanah, lebih enak. Ya kan begitu. Kemudian orang kafir mengatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kalau tahu begini mah, mendingan dulu kami jadi orang muslim. Quran jemaah dimuliakan Allah, tanpa tafsir, begitu tekstualnya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, ketika orang itu sudah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentu tidak semua orang yang bersyahadat itu amalnya semuanya baik. Benar, ada maksiatnya enggak? Ada. Maksiat omongan, ya kan, maksiat perbuatan ada. Tapi subhanallah, disinilah yang namanya iman itu. Meskipun Allah memberikan tingkatan, ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, ini adalah rukun. Setelah la ilaha illallah, kita ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi rukunnya dipegang, lalu kemudian, aduh saya kayaknya, Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengakui ketidakmampuannya. Wahai Rasul, Islam ini kok jadinya banyak banget ini cabang-cabangnya. Kemudian perbuatan yang harus dilakukan juga banyak banget. Kayak tidak muat di kepala, ngaji terus juga yang nempel dikit, jemaah dimuliakan Allah. Betul enggak? Yang nempel dikit, ya. Kemudian ini, coba Rasul, berilah aku sesuatu yang baik, yang memudahkan aku masuk surga. Coba dilihat nih. La yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Hadisnya hasan sahih jemaah. Iya, Islam itu jadi luas banget, banyak banget ya. Iya, karena untuk menjawab seluruh permasalahan kehidupan. Jadi yang ringan, yang mudah. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai berhenti mulutmu selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang disebut mulut, alhamdulillah lebih ringan. Kalau yang disebut hati agak berat. Jadi kalau hatimu selalu bersama Allah, ini agak berat jemaah dimuliakan Allah. Tapi kalau mulut relatif ringan. Kadang-kadang ada orang yang berzikir tapi hatinya kemana-mana, jemaah dimuliakan. Benar dah? Benar dah? Tapi di dalam kitab ini, subhanallah, ada hikmah yang mengatakan, meskipun kamu di saat berzikir tidak bisa menghadirkan hati Anda, maka jangan pernah berhenti berzikir. Barangkali dalam 100 kali zikir Anda ada 1 atau 2 yang pas hati Anda hadir. Alhamdulillah. Jadi zikir kepada Allah, dan mulut yang sudah dipakai oleh zikir, maka
karena mulutnya bilang ya Allah, alhamdulillah, wa syukur, kan begitu. Jadi nggak ada. Jadi mulut yang dipakai zikir kepada Allah pasti di saat berzikir tidak dipakai yang lainnya. Ini yang ringan, jangan yang berat-berat, tapi rukun dijaga. Karena jadi perbuatan berat atau ringan tanpa rukun maka tidak akan bisa. Ini barangkali ada hadis Abu Hurairah luar biasa. Jadi yang ringan-ringan aja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99. Qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begini teksnya apa adanya. Ghufirat khotoyahu walau misla zabadil bahr. Yang membaca apa tadi? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sudah 99. Kemudian ada la ilaha illallah wa syarika lah, maka genap 100. Kata baginda Rasul, hadisnya sahih, diampuni segala dosanya meskipun sebanyak buihnya air laut. Ini juga ringan ini Bapak. Yang ringan aja. Kalau saya bilang kamu harus selalu menjadi pemaaf, kayaknya nggak mudah ini juga. Nggak mudah. Wal afina aninas, nggak mudah juga. Kamu berbaik sangka dengan hamba Allah. Karena kalau ilmu tasawuf itu ujung semuanya adalah berbaik sangka kepada semua hamba Allah. Itu nggak mudah, jangan dimudahkan Allah. Tapi tadi itulah omongan-omongannya. Kemudian tentu syahadatnya dan rukunnya ini dijaga meskipun hanya yang namanya pas-pasan. Kemudian mencari amal-amal jadi yang ringan, tapi ada jaminannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan. Baik Pak Ustaz, terima kasih sekali ini waktunya karena masih ada lagi. Pak Anton, silakan Pak Anton. Insyaallah yang terakhir. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau kita melakukan maksiat, katakanlah kita menganiaya orang, tentu kita berdosa satu kepada Allah. Kemudian yang kedua, dosa kepada orang yang kita aniaya. Katakan seperti itu. Lalu Allah membuka pintu tobat, orang itu ada, kemudian tahu bahwa dirinya siap tobat. Allah ampuni sebesar apapun katanya. Tapi bagaimana orang yang kita aniaya ini ternyata sudah lama sudah nggak ada. Dicari-cari, minta ikhlasnya halalnya, minta maaf nggak bisa. Ini banyak yang terjadi. Hubungan kita dengan manusia ini yang paling berat. Katanya kalau minta maaf kepada Allah sebelum orang itu ikhlas halal minta ridhonya, Allah juga belum mengampuni. Nah ini tentu berurusan dengan Allah, sehingga mau masuk surga masuk neraka dulu begitu. Buat penjelasan. Masih. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan neraka dan surga itu urusan Allah ya, Pak Mandatnya. Tapi saya ingin menjelaskan, coba yang tidak diterima tobatnya oleh Allah itu yang gimana? Allah itu at-tawwab, maha menerima tobat. Wa kana Allahu tawwabur rahim. Ya, di Quran, di hadis. Jadi yang tidak diterima kembali hambanya, tobatnya adalah satu, mati dalam keadaan kafir. Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an. Ini di surat An-Nisa ayat yang ke-17 ya.
16-17. Ya. Satu, mati dalam keadaan kufur murtad, semua sepakat itu tidak diterima tobatnya. Dalam hadisnya, innallaha yatubu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah pasti menerima tobatnya hambanya selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Ini jadi Bapak Ibu yang tidak diterima tobatnya. Atau ditambah lagi yang hidup di zaman akhir, dia bertobat setelah terbitnya matahari dari barat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khair. Jadi matahari sudah terbit dari barat dan pada saat itu masih banyak orang yang hidup, ya kan? Dan nanti sesuai dengan hadis tentu orang mukmin, orang muslim jadi 40 tahun lebih dahulu diambil oleh Allah, sehingga di dunia yang ada, mohon maaf, ini lagi-lagi mohon maaf, yang ada hanya orang kafir jamaah dimuliakan Allah. Ini hari esok, the future, tidak berbicara kecuali dengan teks. Jadi nggak ada dari pikiran sini, nggak ada. Ya, jadi yang ada adalah jadi hanya orang kafir. Hadis Sahih Bukhari, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Jadi dan di muka bumi masih ada orang yang menyebut nama Allah. Nanti sama sekali tidak ada jamaah di luar. Sekarang kan masih banyak nih al-ittihad, banyak banget di luar biasa. Alhamdulillah, dia belum kiamat gitu masih. Tapi gonjang ganjing sih iya lah, gitu. Iya. Gonjang ganjing iya. Nanti baca gonjang ganjing iya ini gimana? Baca hadis Sahih Bukhari. Jadi yushiku al-umam an tada'a kama tada'a al-akalatu ila qus'atiha. Ini hadisnya. Luar biasa. Nah itu Bapak ya kan 3. Jadi matahari terbit dari barat, dia baru sadar dan bertobat. Jadi dia dalam keadaan sakaratil maut dan masih kafir dan masih musyrik, masih murtad. Ya kan? Maka ini tidak jadi diterima oleh Allah. Yughallil dan berarti selain itu Allah pasti menerima tobat. Satu, harus taubatan nasuh. Taubatan nasuh itu yang ada di Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Yang tahu, Maha tahu adalah Allah, yang tahu adalah kita. Apakah tobatnya itu nasuha atau tidak? Kalau orang beristighfar itu banyak, tapi belum tentu tobat nasuh, belum tentu. Ada 7 amalan. Ya kan, nanti di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang miliknya Imam As-Samarqandi jauh lebih dulu dari ini. Ini tahun jadi 800-700 yang dimulakan Allah. Imam Samarqandi jadi mengatakan ada 7 hal. Gimana sih 7 ini? Gini. Ada 7 hal. Tidak ada manfaatnya. Salah satunya adalah istighfar Anda itu tidak bermanfaat ketika tidak dibarengi dengan penyesalan dan tidak dibarengi dengan amal baik. Al-Qur'annya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yazun wa man yaf'al dzalika athama, ya kan? Dan seterusnya di surat Al-Furqan. Nah ini jamaah dimuliakan. Tidak semua orang yang tobat itu tobatan nasuh. Buktinya kalau ada tawaran yang lebih tinggi, balik lagi dia. Betul nggak jamaahnya? Kalau taubatan nasuh itu ada beberapa contoh taubatan nasuh. Mohon maaf. Jadi di antara para imam besar itu ketika dia mempunyai ide, mempunyai pendapat, jadi kemudian ternyata ya tabayyana lahul haqq ba'da dzalik. Setelah itu
jadi kemudian dia mendapatkan ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya, jadi beliau itu tobatnya begini jemaah. Wahai orang-orang yang membaca karanganku, wahai orang-orang yang membaca bukuku, wahai orang-orang yang telah mengetahui bahwa aku dulunya mempunyai pemikiran seperti ini, maka hari ini saya bertobat sebagaimana saya membuka baju saya ini. Begitu kira-kira. Jadi tobatnya orang besar adalah di depan umum, dan inilah menurut kacamata begini-begini ini, jadi bahwa orang besar itu tidak ada dosa kecil. Semua dosa orang besar adalah besar karena dampaknya besar. Jamaah dimuliakan ya Bu ya, di sini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi Bapak kalau orang besar enak aja istighfar di pojokan di Masjid Al-Ittihad, umumkan di depan, ganti sebuah peraturan, sebuah undang-undang yang besar juga. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi begitu, memang begitu. Nah, mudah. Dia ketawa sih. Jadi, tapi mudah mana? Jadi tobat minta maaf kepada Allah dengan manusia, mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini ada pengecualian nanti. Orang ini sebetulnya sudah tobat banget karena dia telah membunuh orang. Sudah tobat banget, sudah tobat banget. Ini ada hadis Sahih Muslim. Tapi ini sebenarnya nggak pengen saya keluarkan karena ini berbahaya juga. Jadi ada seseorang yang di dunianya membunuh orang. Tahu-tahu dia ketemu di surga. Yang dibunuh tadi bilang, kamu di surga? Iya dong, ya kan begitu. Iya dong gitu katanya. Kok bisa? Saya itu setelah membunuh kamu, saya menangis, saya sedih, saya menangis, saya sedih.